Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Anggarana John Sugama. Saya berasal dari kelas praktikum basis data PL2AA yang diampu oleh Bu Divi dan Pak Dinar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari kelas praktikum basis data yang saya buat. Jadi pada tugas akhir ini, saya membuat basis data untuk sistem manajemen inventaris. Saya total membuat 8 tabel, dan dua diantaranya merupakan tabel virtual atau biasa disebut view. Baik, tabel pertama di sini ada kategori. Tabel kategori ini menyimpan informasi tentang kategori dari produk. Kemudian ada tabel produk yang menyimpan informasi tentang produk. Ada tabel stock in yang menyimpan tentang data barang masuk atau data produk yang masuk. Kemudian ada stock in view. Ini adalah view yang menyimpan informasi gabungan antara produk dan data produk masuk. Kemudian ada stock out. Ini menyimpan informasi tentang produk keluar. Ada stock out view sama ini adalah view atau tabel virtual yang menyimpan gabungan data antara produk dan juga dengan produk yang keluar. Kemudian ada suppliers yang menyimpan informasi tentang supplier dan tabel user yang menyimpan tentang informasi user. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan tiap entitas atau tabel. Di sini user memiliki hubungan atau relasi dengan produk dengan derajat relasinya one to many. Produk di sini memiliki hubungan dengan kategoris dengan derajat many to one. Kemudian produk juga memiliki hubungan dengan stock out yang memiliki derajat relasi one to many. Produk juga memiliki hubungan dengan stock in yang memiliki derajat relasi one to many juga. Dan terakhir, entitas atau tabel stock in memiliki hubungan dengan suppliers yang memiliki derajat relasinya one to one. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang prosedur, fungsi, trigger, view, beserta query kompleks yang saya buat dan saya gunakan. Yang pertama ada prosedur. Jadi saya membuat dua prosedur pada database ini yang berfungsi untuk memvalidasi data yang akan dimasukkan oleh user pada bagian tabel stock out atau produk keluar. Nah, kedua prosedur ini saya gunakan juga pada bagian web. Jadi kedua prosedur ini berfungsi layaknya API ya. Jadi kedua prosedur ini memanfaatkan parameter out-nya untuk diisi dengan status code. Nah, jika stok produk saat ini lebih banyak daripada kuantitas produk yang keluar, maka itu disebut valid dan akan menghasilkan 200 status code-nya. Sedangkan jika tidak, maka menghasilkan 400 atau mengindikasikan error. Kemudian bagian fungsi. Sini saya membuat fungsi untuk menghitung total nilai yang ada pada tabel produk, yaitu dengan mengalihkan stok produk dengan harganya, kemudian menjumlahkan setiap hasilnya dengan semua produk yang dimiliki oleh user. Kemudian pada bagian ini terdapat struktur untuk membuat tabel kategori. Sini ada create table, ada statement create table, kemudian juga ada data dummy, kemudian ada juga di sini ada struktur untuk tabel produk. Di sini juga ada data dummy-nya. Di sini ada create table untuk stock in beserta data dummy-nya. Ya, saya membuat total 7 trigger pada basis data yang saya buat ini, yaitu 3 diantaranya berada pada struktur tabel stock in. Nah, 3 trigger untuk stock in ini berfungsi untuk menjaga integritas data pada tabel produk, sehingga pada saat ada data masuk pada tabel stock in, yang berarti ada produk yang masuk, tentunya kuantitas atau stok pada tabel produk akan bertambah. Begitu pula pada saat update dan delete. Dan di ketiga trigger ini berfungsi untuk ketiga skenario tersebut. Nah, dapat dilihat pada bagian ini, saya membuat view, yaitu stock in view, untuk menampilkan informasi gabungan antara tabel stock in, tabel produk, dan tabel supplier. Nah, untuk query membuat view ini dapat dilihat pada bagian bawah halaman file ini. Sekarang kita melanjutkan saja pada struktur tabel stock out. Di sini terlihat ada create table statement, ada insert statement, data dummy ya. Kemudian ada 3 trigger pada tabel stock out ini. Nah, ketiga trigger ini berfungsi
sama layaknya tiga trigger yang berada pada tabel stock in, yaitu untuk menjaga integritas data pada tabel produk. Kan, tapi perbedaannya berada pada isinya atau logikanya. Nah, jika stock out ini di-delete, maka tentunya stok pada tabel produk tersebut bertambah gitu. Jadi tidak jadi keluar, tidak jadi eh, keluar barangnya. Dan juga sama ketika update dan juga ketika insert. Oke. Dan di sini juga dapat terlihat, saya juga membuat view untuk stock out view yang menampilkan informasi gabungan antara tabel stock out dan tabel produk. Sekarang kita lanjut kepada bagian struktur tabel untuk supplier. Di sini ada tabel, ada creatable statement. Di sini ada juga insert data dummy. Dan di sini ada bagian struktur tabel untuk user. Di sini terlihat ada creatable statement. Di sini juga ada insert data dummy. Nah, ini sebenarnya hasil dari export ya lagi-lagi. Dan isi dari passwordnya ini sebenarnya udah di hash menggunakan fungsi pada bawaan pada PHP. Jadi ketika dikirimkan itu sudah di hash datanya. Jadi kemudian menjaga keamanan data. Sekarang bagian trigger user ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ada 7 total trigger, 3 di bagian tabel stock in, 3 lagi di bagian tabel stock out, dan satu lagi berada di tabel user. Nah, trigger pada tabel user ini berfungsi untuk memvalidasi apakah email yang dimasukkan oleh user atau yang didaftarkan itu sudah ada pada database atau belum. Jika user registrasi dengan email yang sudah ada, maka tentunya akan menghasilkan nanti signal state ya. Dan jika belum, maka tidak akan terjadi apa-apa dan user bisa menginsertkan atau registrasi data user. Dan di sini terlihat saya membuat query untuk view entah itu stock in dan juga stock out. Kemudian juga di sini menambahkan eh, itunya ya primary key-nya, foreign key, dan menambahkan hubungan atau relasi antar tabel pada bagian ini. Dapat dilihat di layar, juga menambahkan auto increment ya untuk setiap primary key. Nah, pada bagian ini, ya ini masih sama ya. Pada bagian akhir file SQL, saya menuliskan beberapa query kompleks. Query pertama berfungsi untuk menampilkan informasi produk beserta kategorinya. Pada query ini saya menggunakan operasi join, kemudian mengurutkan datanya secara ascending berdasarkan kolom produknya. Query kedua berfungsi untuk menampilkan produk dengan total barang masuk dan keluar. Nah, saya menggunakan operasi left join pada tabel stock in dan stock out pada tabel produk. Alasannya karena saya ingin tetap menampilkan data produk meskipun belum memiliki data pada barang masuk maupun barang keluar, gitu, pada stock in atau stock out. Kemudian saya menggrupkan setiap datanya berdasarkan produk ID, menghitung setiap kuantitasnya, dan menggunakan fungsi coalesce untuk memilih eh, 0 jika hasil dari fungsi sum-nya itu 0. Karena saya menggunakan join. Kemudian query ketiga berfungsi untuk menampilkan supplier dengan produk yang mereka pasok. Saya menggunakan operasi join. Di sini dapat dilihat query-nya. Pada bagian ini saya akan mendemokan hasil dari query kompleks yang saya tuliskan pada file SQL tadi. Baik. Nah, dapat dilihat query-query tersebut berjalan dan berfungsi dengan baik dan menghasilkan hasil yang sesuai keinginan. Dilihat query pertama hasilnya seperti ini, query kedua hasilnya seperti ini, dan query ketiga hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan proyek akhir dari kelas praktikum basis data yang saya buat ini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.